Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 bersama saya Salsabila. Saya ucapkan selamat ya karena kalian sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di kelas 8 sekolah menengah pertama. Untuk mengawali pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Baiklah anak-anak, ayo siapkan alat tulis kalian. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami, sehingga nanti pembelajaran berikutnya kita bisa lebih lancar lagi. Baiklah, untuk pembelajaran kita yang pertama di kelas 8 semester 1 ini, kita akan belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya berikan materi, dan terdapat latihan soal serta refleksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama adalah setelah mempelajari materi yang disampaikan, diharapkan kalian dapat menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN, kemudian menjelaskan batas-batas wilayah Asia Tenggara, menjelaskan letak geografis dan astronomis wilayah Asia Tenggara, dan menjelaskan tentang identitas negara-negara ASEAN. Itulah 4 tujuan pembelajaran kita yang insya Allah kita bahas bersama. ASEAN atau yang merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan bentuk organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atau Thailand. Maka dari itu disebut dengan Deklarasi Bangkok. Adapun untuk logo atau lambang ASEAN adalah sebagaimana berikut. ASEAN didirikan atau dipelopori oleh 5 tokoh dari 5 negara. Yang pertama yaitu ada Malik dari negara Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Thanat Khoman dari Thailand. Itulah negara pendiri ASEAN. Batas-batas wilayah Asia Tenggara. Untuk wilayah utara kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan negara Cina. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh, India, dan Samudra Hindia. Letak geografis Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini atau negara-negara ASEAN terletak di antara benua Asia dan Australia, kemudian di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika dilihat dari bentuknya, maka terdapat ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk secara geografis. Ada 4 bentuknya. Ada yang berbentuk kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian ada berbentuk fragmented, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Lalu ada yang berbentuk elongated, berbentuk memanjang, contohnya Vietnam. Dan ada yang berbentuk protruded, artinya bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Untuk letak astronomis negara Asia Tenggara sendiri berada di antara 20 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur hingga 140 derajat bujur timur. Dari sini, maka dapat kita ketahui negara manakah yang paling utara, negara manakah yang paling selatan, negara manakah yang paling
barat dan negara manakah yang paling timur? Ini merupakan 10 negara anggota ASEAN. Kita akan pelajari satu persatu. Dimulai dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini beribu kota di Jakarta, memiliki bentuk pemerintah republik, kemudian memiliki mata uang rupiah, dan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Laku kebangsaannya adalah Indonesia Raya, dan agama yang terdapat yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Profil negara yang kedua atau negara Malaysia adalah negara Malaysia ini beribu kota di Kuala Lumpur, memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, mata uangnya ringgit, kemudian kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus. Laku kebangsaannya adalah negaraku, agama yang terdapat yaitu Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen, serta bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Negara anggota ASEAN yang ketiga adalah negara Singapura. Singapura beribu kota di Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik, mata uangnya adalah dolar Singapura, kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus, lagu kebangsaannya Majulah Singapura, serta agama yang terdapat yaitu Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen, serta bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan Inggris. Negara anggota ASEAN yang keempat yaitu Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Kemudian bentuk pemerintahnya adalah republik, mata uangnya peso, dan kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Kemudian agama yang terdapat adalah agama Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Sementara bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Untuk negara yang kelima anggota ASEAN adalah negara Thailand. Thailand ini beribu kota di Bangkok. Kemudian bentuk pemerintahnya adalah kerajaan konstitusional. Mata uangnya adalah baht. Kemerdekaannya di sini tertulis 11 Mei, tetapi sebenarnya negara Thailand ini disebut juga dengan negeri gajah putih karena belum pernah dijajah oleh negara lain. Thailand memiliki laku kebangsaan adalah Plang Chart Thai. Agama yang terdapat adalah Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Dan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Negara anggota ASEAN yang keenam adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Memiliki bentuk pemerintahan yaitu kesultanan, mata uangnya adalah dolar Brunei, kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari. Lagu kebangsanya adalah Allah peliharakan Sultan. Agama mayoritas adalah Islam, Buddha, dan Kristen, dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Negara ketujuh anggota ASEAN adalah Vietnam. Vietnam ini beribu kota di Hanoi. Bentuk pemerintahnya adalah Republik Komunis. Kemudian mata uangnya adalah dong. Kemerdekaannya pada tanggal 2 Juli. Lagu kebangsaannya adalah Tien Quan Cha. Agama yang terdapat adalah agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Negara ke-8 anggota ASEAN adalah Laos. Laos merupakan wilayah negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan kawasan perairan. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Kemudian negara Laos ini bentuk pemerintahnya adalah Republik Komunis. Mata uangnya adalah KIP. Kemerdekaan pada tanggal 2 Desember. Lagu kebangsanya adalah Plang Kat Lao. Agama yang terdapat adalah Buddha dan animisme. Dan bahasa resminya adalah bahasa Lao. Negara ke-9 anggota ASEAN adalah negara Myanmar. Dahulu Myanmar beribu kota di Rangon atau Yangon, tetapi kini berpindah di Naypyidaw.
Negara Myanmar ini bentuk pemerintahnya adalah republik. Kemudian mata uangnya adalah kyat dan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari. Lagu kebangsaan Myanmar adalah Kabamakie. Agama yang terdapat di negara Myanmar terdapat Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme, serta bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Negara ke-10 anggota ASEAN adalah negara Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Kemudian bentuk pemerintahnya adalah Republik Komunis. Mata uangnya Riel, kemerdekaannya pada tanggal 9 November. Lagu kebangsaannya adalah No Courage. Agama yang terdapat adalah Buddha Theravada. Dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Itulah anak-anak profil 10 negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan negara ASEAN yang ke-11 yaitu Timor Leste segera bergabung dengan ASEAN. Setelah kalian mempelajari profil dari 10 negara-negara ASEAN ini, Ustazah akan memberikan latihan soal. Kalian jawab ya, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama, kapan dan di mana ASEAN didirikan? Kedua, siapakah pendiri ASEAN yang berasal dari Thailand? 3, negara manakah yang ibu kotanya Manila? Keempat, apa bahasa resmi yang digunakan negara Malaysia? Dan 5, negara manakah yang tidak memiliki wilayah perairan? Itulah anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kalian dapat memahaminya dengan baik, tetapi jika seandainya kurang dapat dipahami, maka kalian dapat mereviewnya kembali. Kalian juga dapat mempelajarinya dari sumber-sumber lain seperti dari buku paket yang kalian dapatkan dari sekolah, dan kalian juga bisa search melalui browser atau internet. Sampai bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ustazah yakin jika manjada wajata, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah kalian akan berhasil. Senantiasa jaga diri dan kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran IPS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.